Leluhur Datu Nini yang ada di sini, tolong lancarkan ulun bepandir kayak ampun sida orangnya yang agung, ampun sida orangnya yang luhur, jadi lancarkan ulun bepandir kayak ampun sida orang belianan. Jadi kayak itu juga ulun lancar juga bepandir di sini menjelaskan. Nah jadi buhan sida nang bepandir ulun awaknya aja, raganya orang buhan pian, buhan leluhur ulun di sini. Bantu ya kan ulun bepandir kayak buhan pian bebelian lancar, bepatati lancar, penggandang lancar. Jadi lancarakan juga urusan ulun hari ini. Puh, darah Datu Nini mohon izin. Di desa kami di sini mulai lagi halus sudah umpat ke kabun menurih. Nah, jadi dari umur bisa dari bayi sudah dibawa digendong, dihambin ke perumahan, dihambin ke penurihan, kita menurih di sini. Jadi mulai dari halus kita sudah dibawa kayak itu. Hasil dari kabun itu kita menabas terlebih dahulu. Habis menabas kita bailai, menyelukuak, memanduk. Habis itu kayaknya dibersihi lahannya, ladangnya. Nah, habis dibersihi kita ditanami bani, ditanami karet tadi. Di sini nyambatnya mengarnya gatah. Nah, jadi gatah itu kita di sini habis itu ditanam, disiangi, dibersihi. Nah, habis itu setelah ganal kita turih. Nah, diturih itu kita rawat pulang sambil menurih sambil dijual. Nah, kayak itu. Walaupun dengan usaha karet dan hasil panen seadanya dari kebun, kami bisa menafkahi diri, bahkan bisa menyekolahkan anak kami. Kalau di sini kamunya kada dijaga, bahasa kami di sini kan kami sebagai penerus nih, nanti anak-anak kami, cucu-cucu kami kalau misalkan tidak dijaga, nanti anak-anak kami mau makan apa, mau tinggalnya di mana kalau semua tanahnya, lahannya di sini dirusak. Makanya setiap kali bahuma batanam kebun-kebun apapun itu, kami di sini kami jaga lagi. Nah, kalau misalkan kita cuman menempat dibersihkan atau diambil tempatnya, nanti tidak ditanami, takutnya nanti kan longsor, banjir. Nanti bagaimana buat anak cucu kami nantinya ke depannya kalau misalkan tidak dijaga kayak gitu, kelestariannya tidak dijaga. Di Gunung Hauk di sana ada, kalau kepercayaan kami di sini orang pun melihatnya ada emas di sana. Nah, habis itu dulu ada mau dari bagian perusahaan hendak masuk. Habis itu namanya kami di Dayak kan tidak mengizinkan nih bagian luar masuk. Jadi apa boleh buat? Yang dari luar kada kawa lagi mengarasi anak masuk, karena kami dari masyarakat Dayak sendiri, dari Dayak Maratus nih, ada mengizinkan adanya perusahaan apapun itu masuk ke wilayah kami. Nah, jadi wilayah Dayak Pitap ini, Dayak Maratus, kada memberiakan. Ulun nih sebagai binian di sini, bagaimana untuk dari alam itu sendiri, karena alam kan di sini yang paling diutamakan untuk kami. Karena apa? Karena kalau alam ini, kalau bukan kita seorang yang menjaga, kalau untuk kedepannya kan tidak ada lagi. Nah, jadi saya sebagai seorang perempuan atau diri saya sendiri, saya sangat sangat menghargai sistem alam yang ada di sini, karena kalau alam ini kan menyangkut ibarat kita nih sebagai perempuan, kita kan sebagai perempuan atau bebinian, bahasa kami di sini harus dijaga. Begitu juga dengan alam di sini, tanah-tanah di sini harus dijaga demikian. Kalau bukan kita seorang yang menjaga, kan siapa lagi seperti itu, karena ini sebagai tempat tinggal, sebagai tempat bercocok tanam untuk mendapatkan hasil kebun untuk kita makan. Nah, jadi kitalah yang harus menjaga di sini kayak gitu.
zaman itu wilayah Dayak Pitap ini masih Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, masih Kabupaten Hulu Sungai. Dari lembaga adat, tokoh adat, masyarakat adat bersepakat bahwa kita akan melakukan perlawanan dengan adanya pengakuan. Itu salah satu instrumen kita dalam bentuk untuk melawan. Maka kita olahlah draftnya, udah jadi draftnya kita ajukan. Setelah kita ajukan, ada pemekaran daerah. Salah satunya juga Kabupaten Belangan juga melakukan pemekaran daerah. Nah, setelah pemekaran daerah, komunikasi kita putus dengan pemerintah daerah. Ketika sudah dilakukan pemilihan pasca pertama waktu Paksifik, ketika itu kita ajukan lagi draft tersebut. Nah, tetapi dengan masuknya dua perusahaan raksasa tersebut, perda kita itu tidak bisa di ACC sampai saat ini. Pada tahun 2006, ketika melihat bahwa yang tuku-tuku dan yang tua-tuanya agak mulai kendur ketika itu, maka kami dari kalangan anak muda ini berinisiatif. Apa sih yang bisa kami lakukan dari kalangan anak muda untuk melakukan perlawanan terhadap pertembangan biji besi ini? Pertembangan yang ada di wilayah adat Dayak Pitap, kedepannya tuh yang paling merasakan bukan yang tua, tapi yang anak-anak dan generasi berikutnya. Di sanalah kami memiliki kesadaran pikir bahwa kami harus melakukan perlawanan juga. Ketika ada forum rapat, anak muda selalu dilibatkan, anak muda selalu diundang, bahkan didengarkan pendapatnya. Dan kita kembali lagi bersama-sama untuk memperjuangkan dan mempertahankan ya, untuk perusahaan yang pertama itu Han En dan Seribumi sekarang itu sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada satupun yang beroperasi atau perusahaannya yang beroperasi di wilayah adat Dayak Pitap. Terus pada tahun 2021 ada lagi nih masuk PT perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan energi. Maka di sana ada dua, bahkan sampai saat ini KP-nya juga masih kontraknya masih ada. Nah, sampai tahun 2030. Berarti kalau tahun ini 2023 berarti ada waktunya masih tersisa 7 tahun. Ini ketakutan-ketakutan. Misalnya dengan adanya perusahaan, maka sedikit demi sedikit lalu budaya kita akan mulai berubah. Sedikit demi sedikit anak muda kita dalam hal pola pikir yang namanya kearifan lokalnya, suka bergotong royong, bekerja sama. Karena pikiran mereka kerja dan menghasilkan uang. Karena mereka akan bersaing dan berkompetisi kan masuk sebagai karyawannya perusahaan. Dan bisa secara tidak langsung juga menghilangkan tradisi masyarakat yang ada di Pitap. Menurut hemat kita, berdasarkan ini ya, berdasarkan potensi-potensi yang kita miliki. Dari perkebunan yang sudah terjadi sebelum Mardika ini ada, seperti karet, habis itu tanam padi dari leluhur kita. Kita kalau untuk isi perut, kalau Pitap, kita udah mendiri. Dari penghasilan itu, kita udah bisa menyekolahkan anak, kita udah bisa menguliahkan anak. Sudah ada beberapa kok yang sudah jadi sarjana dari hasil perkebunan dan pertanian kita. Ini berkaitan juga dengan keyakinan kita, dengan pemujaan leluhur kita. Kenapa demikian? Karena kan perusahaan ini pasti menguasai lahan. Kalau lihat lahan kita dikuasai, berarti kita tidak bisa bercocok tanam lagi. Berarti kita tidak bisa nanam padi lagi. Maka kalau kaitannya soal Pitap, kalau tidak bisa bercocok tanam padi, maka kita tidak akan lagi yang namanya ada aruh. Datu ay mencari datu tanda tandangan juga tandang ke puncak canting langit pasirpa datu sangkal datar datu bapuah datu yang namanya aruh itu tidak ada yang persembahan itu terbuat dari batu bara, biji besi, terbuat dari sawit, nggak ada. Nah, yang selama ini yang kita persembahkan dari padi, dari buah-buahan yang kita tanam. Nah, kaitannya juga ketika kita tidak melaksanakan aruh, otomatis kita tidak bisa lagi memuja leluhur kita.
dan tidak bisa juga mengucapkan terima kasih dalam bentuk persembahan kita kepada Sang Pencipta.